Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, dan selamat malam ya. Kita menjelang malam sebelum kita berbaring tidur. Sabtu malam hari ini tanggal sudah 30 Desember 2023. Besok adalah hari yang terakhir kita di bulan Desember 2023. Mari kita datang kepada Yesus. Kita minta pimpinan Tuhan, tuntun hidupku, supaya tangan Tuhan akan menyertai, supaya kita dapat mengakhiri Desember 31 Desember besok 2023, dan kita akan memasuki 1 Januari 2024 bersama dengan Yesus. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku, pimpin hidupku, supaya ku dapat mengakhiri 2023 bulan Desember dan memasuki tahun baru dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan sebuah pujian. Buatlah jalanmu dalam kehidupan saya, karena Engkau penjunan Bapa, Engkau Tuhanku yang dahsyat dan ajaib. Nanti kita baca firman Tuhan Injil Matius pasal 23 ayat 1-12. Yesus mengecam ahli Taurat dan Farisi karena mereka hanya pintar bicara firman Allah, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Sedang kita sebagai anak Tuhan, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Buatlah jalanmu dalam kehidupan kita. Amin. Buatlah jalanmu, haleluya, dalam saya. Amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat. Amin, haleluya. Biar kau kerjakan turut maumu. Amin, haleluya. Ku duduk diam di kakimu. Buatlah jalanmu Bapakku, haleluya, dalam saya. Amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat. Terima kasih Bapa. Biar kau kerjakan turut maumu. Amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Amin, haleluya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa. Ku tak berani jalan sendiri tanpa pimpinan-Mu. Amin, haleluya. Ya Roh Kudus, pegang hidupku, berjalan bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya.
segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kerajaan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku, untuk kami baca firman-Mu malam hari ini Bapa. Tuntutlah hidupku Bapa dalam kebenaran-Mu. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tuntun hidupku Bapa, berjalan bersama-Mu Bapa, bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan bagi Engkau. Berfirman malam hari ini Bapa, aku siapkan hatiku untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa menjawab syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang luar biasa, semua karena hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita diizinkan hidup sampai detik ini. Menjelang sebelum kita tidur, besok adalah hari yang terakhir kita di bulan Desember di tahun 2023. Suatu kita dapat mengakhiri bulan Desember atau 2003 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kami minta pimpinan Tuhan. Tuhan, beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawa aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berarti kita mau bergaul karib sepanjang hari ini, besok dan seterusnya. Kita minta pimpinan Tuhan, sebab kita tidak tahu apa yang terjadi di hari yang datang. Kita buta, kita tidak tahu, kita tidak punya kemampuan apapun. Oleh itu kita minta pimpinan Roh Kudus dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya akan mendorong Bapak Ibu semua untuk makin hari makin cinta Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak seperti ahli Taurat Farisi yang kita baca sebentar. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, ini perhatikan saudara. Yesus tahu persis. Ahli Taurat orang Farisi jago, dia pandai bicara, berkhotbah, mengkritik, memberikan suatu ajaran, kelihatannya sih hebat, ideal. Tapi Yesus katakan mereka tidak melakukannya. Sama soal orang Kristen saat ini, mohon maaf para pendeta, saya hamba Tuhan, anak Tuhan, banyak mereka hanya pintar berdalih, pandai berargumentasi, tapi tidak menjadi pelaku firman. Tidak boleh saudara. Ya, maka Tuhan berkata di dalam Matius 15 ayat 8,
Percuma mereka memuji namaku, tapi hati jauh. Ya penting saudara. Matius 15 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, sifatnya horizontal, tapi tidak menyelakukan firman Tuhan. Jangan saudara, kekristenan bukan demikian. Anak Tuhan adalah anak yang melakukan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Coba saya mau baca. Yakobus pasal 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi jelas orang Kristen, setiap kita para hamba Tuhan, anak Tuhan yang pandai berbicara, apalagi para hamba Tuhan pandai berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, tapi faktanya tidak menjadi pelaku firman, menjadi menipu diri sendiri. Saya minta ampun sama Tuhan, tidak mau. Tapi benar-benar saya belajar untuk selalu taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu, dihukum saudara sama Tuhan nanti. Kalau sampai bohong menjadi Kristen, bohong, hamba Tuhan bohong. Oh saudara, hukumnya berat saudara. Ya, diambil sama Tuhan, selesai saudara. Kalau kita takut saya sama Tuhan, ampun, biar kita dibentuk sama Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Ayat 4 berikutnya, mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya, ini tidak mau menyentuhnya. Pintar mengajak orang, pintar memerintah, tapi di sini tidak melakukannya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Wah, ini jelas semua mereka ingin dihormati, ya, disanjung tinggi. Mereka supaya mereka respect, ya. Tapi kenyataannya di hadapan Tuhan ini laku. Saya minta ampun, sama ampun. Saya juga minta ampun. Jangan sampai, jangan. Lebih bagus kita taat kepada firman Tuhan. Biarpun orang tidak menghargai, tidak ada masalah. Yang penting kita dicinta sama Tuhan Yesus. Karena apa? Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saya ingin begitu. Ingin menjadi hamba Tuhan. Biar tidak terkenal, tidak apa-apa. Yang penting saya menjadi pelaku firman Tuhan. Yang penting saya dikenal oleh Yesus, titik. Saya mau cinta Tuhan, ya. Kalau dikenal sama manusia nanti sombong, tersohor, sombong, tidak menjadi pelaku firman. Lebih bagus kita sederhana saja. Yang penting kita disayang sama Tuhan karena kita cinta Tuhan dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan Yesus, ya. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu adalah saudara. Puji Tuhan. Semua adalah saudara-saudara. Saya katakan kita semua bersaudara, ya. Ya, nggak boleh kita terlalu berlebih-lebihan, ya. Jangan sampai sombong, tinggi hati, hancurkan semua dalam nama Yesus. Kita semua bersaudara. Semua yang di atas saya anggap usianya, saya anggap kakak-kakak, yang di bawah adik-adik, semua kita bersaudara, satu saudara dalam kasih Tuhan. Yang penting komitmen kita, ayo kita menjadi pelaku firman, senangkan hati Bapa di sorga. Terus berikutnya ayat ke-9, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Amin. Kita sebenarnya anak-anak Tuhan Yesus, sebagai Bapa kita ada di dalam kerajaan surga. Mari, demikian ini kita mau akur satu sama lain, sehingga kita satu saudara kasih Kristus, punya Bapa kita Tuhan Yesus yang sangat kita cintai. Ayat 10, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Mesias yang diurapi Tuhan. Oleh karena itu mari kita taat kepada Yesus Kristus sebagai pemimpin, dan kita menjadi berkat hidup kita, bukan menjadi batu sandungan. Ya, banyak para hamba Tuhan, anak Tuhan, ya, diizinkan sama Tuhan, dipakai Tuhan, tapi tidak menjadi berkat, tapi menjadi batu sandungan. Tapi mari hidup kita, komitmen kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan Yesus, supaya hidup kita menjadi berkat, menjadi garam, berdampak bagi dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup ini. Ayat 11, barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mari kita belajar rendah hati. Matius 20 ayat 28 dikatakan, Yesus datang bukan untuk dilayani, Yesus sendiri menjadi pelayan. Tuhan menjadi hamba begitu sangat rendah hati. Saya belajar, supaya saya belajar rendah hati. Mari Bapak Ibu belajar rendah hati. Kita mau melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 12 yang terakhir, dan barang siapa mendidikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa memberatkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita belajar rendah hati seperti Yesus. Yesus berfirman dalam Matius 11:29, marilah belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang sombong akan ditinggikan, saudara. Ya.
Orang sombong bukan akan direndahkan, ya. Nah, saya salah ngomong kalau saya baca di dalam Yakobus pasal 4. Allah benci orang sombong, saya mau baca ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ya, Yakobus ya, ayat 4 yang ke-6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang rendah hati. Belajar kita rendah hati. Kan orang rendah hati itu akan diangkat sama Tuhan, ya. Saya mau baca lagi. Oh, saya senang sekali dalam firman Tuhan. Supaya hari demi hari kita dibentuk sama Tuhan. Belajar hamba Tuhan, setiap kita belajar rendah hati. Tidak boleh sombong, ya. Karena apa yang kita sombongkan semua berasal dari Tuhan. Ya, harta, kekayaan, semua itu sifatnya sementara. Ingat, itu semua datang dari Tuhan. Belajar kita taat kepada firman, rendah hati. Itu yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang remuk dan rendah hati. Ini coba ya. Tuhan senang kepada kita yang rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Mari kita belajar rendah hati depan Tuhan. Rendah hati milik seperti Yesus sifatnya. Saya selalu katakan miliki 5 sifat ilahi, saudara. 5 ini, pegang 5. Yang pertama, miliki sifat cinta kasih. Cinta kasih secara vertikal dan horizontal. Cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Yesus mencintai Tuhan Yesus, mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai firman Tuhan. Pokoknya yang kaitan dengan vertikal. Dan horizontal, saling cinta sama, ya. Mengasihi Bapak Ibu, mengasihi hamba Tuhan, mengasihi orang-orang, semua harus cinta kasih vertikal dan horizontal. Kedua, belajar taat, takut akan Tuhan, ya. Vertikal, horizontal. Taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Horizontal juga, kita punya sifat ketaatan dalam pelayanan kepada pemimpin, suami istri saling taat, sehingga demikian ada damai sejahtera. Ketiga, milikilah sifat rendah hati, ya. Jadi jelas ya. Jadi cinta kasih yang pertama, kedua belajar kita taat, ketiga rendah hati. Bayangkan kalau masing-masing rendah hati, hamba Tuhan rendah hati, satu sama lain, wow, penuh dengan cinta kasih, damai sejahtera Tuhan. Rumah tangga penuh dengan damai, saling rendah hati, tidak ada gontok-gontokan. Yang keempat, miliki sifat setia, seperti Yesus sendiri setia. 2 Timotius 2:13, dia adalah tetap setia. Yesus setia yang sempurna. Yang kelima, hiduplah di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Yesus adalah sumber kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan kebenaran hidup, hanya di dalam dia Yesus. Yang penting mari kita mau taat, saudara. Sebagai ayat terakhir, saya kasih ayat taat, saudara. Orang Kristen tidak hanya cukup untuk percaya, harus disertai taat. Percaya, kalau tidak taat, tidak bisa, ya. Taat melanjutkan pelaku firman Tuhan. Yohanes ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat, tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Jadi paralel, percaya kepada Yesus dan disertai dengan ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Seperti dalam pujian ini, buatlah jalanmu supaya kita melakukan firman Tuhan, sehingga demikian kita menjadi anak Tuhan yang disayang sama Tuhan. Seperti Yesus taat sampai rela mati di atas kayu salib, belajar kita taat kepada firman Tuhan, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan semua memberkati kita semua. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat, amin. Terima kasih Bapa, biar kau kerjakan turut mau-mu. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bentuklah hidupku dan ajar aku melakukan firman-Mu. Bawa aku berjalan di dalam kebenaran. Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Apa yang kita kerjakan selain mengerjakan pekerjaan Bapa di surga, sehingga kita didapati hamba yang setia dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya.